Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Karena dengan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, maka seorang hamba akan mendapatkan kemenangan di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kalimat takwa yang sering kita dengar di dalam khutbah-khutbah Jumat, di dalam ceramah-ceramah, di dalam pengarahan-pengarahan dan nasihat-nasihat adalah kalimat yang sangat mulia. Perintah untuk bertakwa adalah wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang terdahulu, kepada orang-orang yang hidup di zaman kita ini dan kepada mereka yang akan datang. Makanya para ulama menyebutkan bahwa wasiatut taqwa wasiatullahi lil awwalin wal akhirin, bahwa wasiat takwa itu merupakan wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang terdahulu dan yang akan datang, sebagaimana Allah taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-131, walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah, dan sungguh telah kami wasiatkan kepada orang-orang yang telah diberikan Alkitab kepada mereka sebelum kamu sekalian dan juga kepada kamu sekalian agar bertakwalah kepada Allah. Anittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah, bahwa setiap nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umat mereka, dan terakhir adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya memerintahkan kalimat yang sama, yaitu agar para hamba-hamba Allah, agar umat-umat mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-105 sampai ayat yang ke-108, kadzabat qaum Nuhin al-mursalin, sungguh kaum Nuh telah mendustakan para rasul. Idz qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaqun, tatkala saudara mereka Nuh berkata kepada mereka, tidakkah kalian bertakwa, yakni kepada Allah? Inni lakum rasulun amin, sesungguhnya aku adalah rasul utusan Allah yang Allah berikan amanah kepada aku, kepada kamu sekalian. Fattaqullaha wa ati'un,
maka bertakwalah kalian kepada Allah dan taatlah kepada aku. Demikian pula Nabiullah Hud alaihissalam yang diutus oleh Allah Ta'ala kepada kaum Ad. Hud berkata, Allah Ta'ala berfirman tentang Nabi Hud, kadzabat Adun al-mursalin, sesungguhnya kaum Ad telah mendustakan para rasul. Idz qala lahum akhuhum Hudun ala tattaqun, ingatlah tatkala saudara mereka Hud berkata kepada mereka, tidakkah kalian bertakwa kepada Allah? Inni lakum rasulun amin, sesungguhnya kamu adalah rasul, sesungguhnya aku adalah merupakan rasul yang Allah percayakan untuk menyampaikan amanah kepada kalian, untuk menyampaikan risalah kepada kalian. Fattaqullaha wa ati'un, maka bertakwalah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada aku. Demikian pula Nabiullah Saleh alaihissalam yang Allah mengutus beliau kepada kaum Tsamud. Allah Ta'ala berfirman bahwa kadzabat Tsamudul mursalin, sesungguhnya kaum Tsamud telah mendustakan para rasul. Idz qala lahum akhuhum Saleh, ingatlah tatkala saudara mereka Saleh berkata pada mereka, ala tattaqun, tidakkah kalian bertakwa? Inni lakum rasulun amin, sesungguhnya aku adalah rasul Allah kepada kamu sekalian. Fattaqullaha wa ati'un, maka bertakwalah kamu kepada Allah dan taatlah kepada aku. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikian pula kalimat yang diucapkan oleh Nabi Lut, dan demikian pula kalimat yang diucapkan oleh Nabi Syuaib. Semua mereka mengatakan kepada kaum-kaum mereka, ala tattaqun, tidakkah kalian bertakwa kepada Allah Ta'ala? Maka dari sini kita mengetahui bahwasanya semua para nabi, semua para rasul memerintahkan kepada umat-umat mereka untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya, penutup para rasul, beliau berkata kepada umatnya, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah satu perbuatan buruk dan kamu berbuat baik, niscaya perbuatan baik akan menghapus perbuatan buruk itu. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan gaulilah manusia dengan akhlak yang mulia. Ma'asyiral muslimin, hadis yang baru kita dengar adalah hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi dan yang lainnya. An-Nabi alaihissalatu wassalam menyampaikan 3 wasiat kepada umat ini. Yang pertama adalah ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Ketika kamu berada di pasar, bertakwalah kepada Allah dalam perniagaanmu, dalam jual belimu. Ketika kamu berada di kantor, bertakwalah kepada Allah terhadap tugas dan tanggung jawabmu. Ketika kamu berada di jalan, bertakwalah kepada Allah dengan menjaga pandangan dan pendengaranmu. Ketika engkau berada di udara naik pesawat, bertakwalah kepada Allah. Ketika engkau berada dimanapun, hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala Nabi SAW mengetahui bahwasanya bagaimanapun upaya manusia untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun dia sebagai manusia terkadang terjerumus dalam dosa, terkadang terjerumus dalam kemaksiatan. Makanya beliau memberikan wasiat yang berikutnya, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah satu perbuatan buruk dan kamu berbuat baik, dan kamu bertaubat setelah berbuat yang buruk, dan kamu beristighfar pada Allah Ta'ala, mohon ampun kepadanya setelah engkau berbuat yang buruk, dan kamu melaksanakan amal-amal kebaikan, memperbanyak amal soleh setelah kamu berbuat keburukan. Niscaya itu semuanya akan menghapus keburukan yang engkau lakukan. Ini adalah kewajiban kita kepada diri kita sebagai hamba-hamba Allah,
apabila terjerumus dalam dosa, segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, segera bertaubat, memohon ampun dan beristighfar pada Allah Azza wa Jalla, kemudian memperbanyak amal-amal kebaikan. Itu semua yang akan menghapus perbuatan dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ittaqu rabbakum, bertakwalah kamu kepada Tuhan kalian, wasallu khamsakum, salatlah salat yang 5 waktu yang Allah wajibkan pada kalian, wasumu syahrakum, dan berpuasalah pada bulan Ramadan yang kamu diwajibkan berpuasa pada bulan itu, wa addu zakata amwalikum, dan tunaikanlah zakat harta kalian, wa ati'u umara'akum, dan taatlah kepada ulil amri kalian, tadkhulu jannata rabbikum, niscaya kalian akan masuk surga Tuhan kalian. Ma'asyiral muslimin, dalam hadis ini An-Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan kepada kita untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita, dengan menjauhi larangan-larangan Allah yang Allah larang kepada kita. Maka dari itu kita melihat yang telah disebutkan oleh para ulama tentang definisi dari takwa. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, apakah takwa itu? At-taqwa al-khawfu minal jalil. Kamu merasa takut dari Allah yang Maha Kuasa, dari Allah yang Maha Besar. Wal amal bitanzil, takwa itu adalah kalian melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. War ridha bil qalil, takwa kepada Allah adalah dengan kamu ridha kepada pemberian Allah kepadamu meskipun sedikit. Bersyukurlah pada Allah Ta'ala, ridhalah atas pemberian Allah. Kemudian kata beliau, takwa itu adalah wal isti'dad li yaumir rahil, dan bertakwa itu adalah engkau mempersiapkan dirimu untuk hari yang mana engkau akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata ketika menafsirkan firman Allah, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Surat Ali Imran ayat yang kedua. Kata Abdullah bin Mas'ud, makna takwa yang sebenarnya adalah an yuta'a fala yu'sa, yaitu seorang bertakwa kepada Allah dan dia tidak bermaksiat padanya. Wa yudhikara fala yunsa, bertakwa kepada Allah adalah seorang senantiasa berzikir mengingat Allah dan dia tidak lupa kepada Allah Ta'ala. Wa an yushkara fala yukfar, bertakwa kepada Allah adalah hendaknya seorang hamba senantiasa bersyukur pada Allah Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepadanya, dan dia tidak kufur, dia tidak mengingkari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, wasiat takwa menjadi wasiat yang utama. Mengapa demikian? Karena takwa adalah sebaik-baik bekal yang dimiliki oleh seorang hamba ketika hidup di dunia ini, bekal untuk hari esoknya, bekal untuk dia saat dia mati dan dimasukkan ke dalam kuburan, dan untuk dia ketika dibangkitkan di akhirat kelak. Bekal yang terbaik adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 197, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah kalian karena sungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat takwa menjadi wasiat para anbiya, para rasul kepada umat-umat mereka, karena takwa adalah sebaik-baik pakaian yang dipakai oleh seorang hamba. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat ke-26, walibasut taqwa dzalika khair, dan pakaian takwa itulah yang terbaik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, takwa akan mewarisi pada seorang hamba warisan yang terbaik.
Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Maryam ayat yang ke-63, tilkal jannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiya. Itulah surga yang kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang mereka lah hamba-hamba yang bertakwa pada Allah Ta'ala. Maka dari itu kaum muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, marilah kita berupaya untuk selalu bertakwa pada Allah Ta'ala dan melaksanakan perintah-perintah Allah dan perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan menjauhi larangan-larangan Allah dan larangan Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apabila seorang bertakwa pada Allah Ta'ala, maka akan dia menjaga dirinya, menjaga anggota badannya dari melakukan perbuatan-perbuatan kezaliman, baik terhadap dirinya maupun terhadap orang lain. Dan termasuk bagian dari takwa adalah berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk bagian dari takwa adalah mengikuti jalannya para salafus saleh, para sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman, dan ini adalah jalanku yang lurus, fattabi'uh, maka ikutilah dia, wala tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilih, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak, firqah-firqah yang banyak, kelompok-kelompok sesat yang banyak, karena mereka akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah yang lurus. Kemudian kata Allah Ta'ala, dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun, demikianlah Allah wasiatkan hal itu kepada kalian agar kalian bertakwa kepadanya. Maka bagian dari takwa kepada Allah mengikuti Quran dan Sunnah dan pemahaman yang benar, pemahaman para sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Itulah jalan keselamatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga kita diberikan oleh Allah Ta'ala ketakwaan dalam diri kita, karena pada hakikatnya ketakwaan itu adalah berada dalam hati seorang hamba, sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Beliau mengisyaratkan kepada dada seseorang. Sumber ketakwaan adalah dari dada seorang. Kalau hatinya baik, maka insya Allah seluruh anggota badannya akan baik. Kalau hatinya bertakwa pada Allah Ta'ala, maka seluruh anggota badannya akan takwa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi kalau hatinya rusak, hatinya tidak bertakwa pada Allah Ta'ala, maka apa yang keluar dari seluruh anggota badannya pun akan menjadi sesuatu yang tidak bertakwa pada Allah Ta'ala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma waffiq ulata umurina lil qiyam bima fihi salahul ibadi wal bilad. Allahumma adfa'anna al bala'a wal waba' wal fahsya'a wal munkar wal mihad wal fitan ma dhahara minha wa
ما بطن من بلدنا إندونيسيا ومن سائر بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين وفي كل مكان، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.